berdiri bersama-sama, pejamkan mata kita, hadapkan dirimu masing-masing kepada Tuhan. Bawa segala sembahmu yang terbaik bagi Sang Raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat petang hari ini. Kasih-Mu sungguh limpah atas kami, selalu baru setiap pagi. Sungguh kami rasakan itu Tuhan terjadi terus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Dan petang hari ini kembali kami berada di tempat ini untuk memuliakan Engkau, menyembah, beribadah, memberikan sembah dan sujud kami kepada Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu penuh atas kami, hadirat-Mu penuh atas tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu turun atas kami Tuhan, di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau beracara, Roh Kudus Engkau memberkati, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat hidup kami. Saat kami memuji, menyembah Engkau, terjadi terobosan. Sebab itu kami perkatakan malam hari ini, petang hari ini, ada mujizat di setiap perkataan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan pujian hormat hanya bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang siap, katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, mari keluar dari tempat dudukmu, berikan salam kiri kananmu, katakan berikan pujianmu, berikan hormatmu kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Silakan duduk kembali.
lagi kiri kananmu. Engkau ada di tempat ini semua karena Tuhan sangat sayang kepadamu. Katakan itu, amin. Betul Bapak Ibu Saudara, karena kasih sayang Tuhan, Bapak Ibu dan saya kita boleh ada sampai di titik ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sayang Tuhan begitu luar biasa. Mari juga kita rasa sayangmu kepada Tuhan. Amin. Ayo, nama Tuhan memberkati kamu semua karena sayang. Nama Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Nama Tuhan menyembuhkan kamu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu atas kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua
Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau hadir malam hari ini untuk memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Kami percaya malam hari ini Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu persiapkan, biar kiranya menjadi rema bagi kami semua, sehingga hidup kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan. Apapun yang kami alami, kami mau fokus bahwa kebenaran pasti akan menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mencintai Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Oke, hari ini kita akan masuk dalam khotbah misteri kehidupan Ayub sesi yang ke-6. Ya, saya kasih judul tema kecil hari ini adalah apakah orang yang beriman tidak boleh menderita? Ya, ini sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi polemik, saudara. Begitu banyak orang Kristen kalau melihat orang yang menderita, mereka berkata bahwa dia kurang mencintai Tuhan. Mereka berkata orang menderita itu karena dosa. Ya, jadi selalu mereka menyimpulkan bahwa kalau hidup seorang Kristen yang mengalami begitu banyak masalah, yang kesusahan, bahkan mungkin hidupnya miskin, itu pasti banyak dosanya. Ya. Nah, ini sesuatu yang perlu saudara dan saya mengerti bahwa tidak semua penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa. Ada orang yang menderita itu bukan karena dosa, tapi penderitaan itu bagian dari sebuah pemurnian yang harus dialami seorang untuk dia bisa next level. Ya, jadi kita tidak boleh selalu menyimpulkan bahwa orang kalau miskin, orang kalau sakit, orang kalau menderita itu karena dosa. Ya, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata Ayub juga mengalami hinaan dari teman-temannya pada saat dia menderita. Jadi suara-suara yang kita dengar waktu kita menderita itu bisa menguatkan kita atau melemahkan kita. Ya, jadi memang kadang Tuhan izinkan orang-orang yang tidak baik yang ada di sekitar Anda dan saya supaya memurnikan kita. Ya, jadi tidak semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu bisa menguntungkan kita. Ada orang-orang yang memang Tuhan taruh di sekitar kita yang kadang-kadang merugikan kita. Ya, misalnya sudah orang bisnis, tahu-tahu sama-sama orang gereja, ya, kok nipu misalnya. Ya, saudara yang ditipu pasti saudara berkata, kok begini ya orang gereja, ya, begini ya orang Kristennya. Saya pikir kalau dia orang Kristen, anak Tuhan, pasti bisnisnya baik. Belum tentu. Ya, jadi tidak semua orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu bisa menguntungkan kita. Kadang-kadang Tuhan kasih orang yang merugikan kita supaya kita belajar ngerti isi hati Tuhan. Amin. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saudara kalau menikah, tidak selamanya istri Anda atau suami Anda itu baik sama Anda. Kadang-kadang ada sifat-sifatnya yang menjengkelkan kita dengan maksud Tuhan itu memuji kesetiaan kita kepada mereka. Ya, kadang-kadang kita berpikir, oh, saya pikir dia suami saya, dia istri saya, dia bisa ngerti saya. Kadang-kadang saudara bisa dikecewakan. Nah, waktu saudara mengalami seperti itu, sebenarnya ada suara Tuhan yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Yaitu apa? Supaya kita jangan bersandar kepada manusia,
tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya itu? Oke, kita baca Ayub pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan terus melanjutkan di tahun depan. Tapi kita baca dulu Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 9. Sama-sama saya tuliskan di depan. 1, 2, 3. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Ayat 6, 2, 3. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunangkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidupnya. Amin. Saudara, perhatikan. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya berpikir begini. Biasanya kalau kita sebagai orang Kristen selalu mencari ayat yang cocok untuk orang lain kalau orang itu kena musibah. Betul? Kalau seseorang mengalami sesuatu yang tidak baik, kita akan pakai ayat ini loh. Kamu begitu ini karena ayatnya begini. Ya, misalnya orang ini susah, orang ini menderita, kita pakai ayat. Kamu itu terkutuk karena ayat ulangan itu ngomong orang yang seperti ini dia terkutuk. Kita dengan mudah pakai ayat yang cocok dengan kita untuk kita bisa menyerang orang yang ada dalam kesusahan. Betul atau tidak? Seringkali itu yang kita pakai karena kita berpikir bahwa orang yang seperti itu karena begini. Nah, hari ini kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Elifas itu sama. Ya, ayat yang ketiga di sana dikatakan sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi perhatikan, sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Jadi pada umumnya orang itu kalau mengajar sesuatu yang benar dan dia dalam kondisi yang tidak baik, kita akan berkata begini, wah kalau sampai kamu begini itu karena kamu salah, kamu berdosa. Contoh, kalau saudara, kenapa orang itu tidak mau jadi pendeta? Kenapa? Ya salah satunya begini. Ya, kalau pendeta itu kurus, nanti dia omongin begini, kamu itu kurang berdoa. Benar? Kalau kekendutan, oh kamu ini kurang puasa. Memang itu fakta. Nah sekarang tergantung saya mau jadikan itu sesuatu yang membuat saya hancur, atau saya mau dengar Tuhan ngomong. Dan semua tergantung saya. Sama, kalau orang pakai ayat untuk menyerang Anda tentang apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara mau dengar orang itu atau saudara mau dengar Tuhan? Semua pilihan. Dan kalau Elifas melihat Ayub mengalami sesuatu yang tidak baik,
dia langsung berasumsi, dia langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini orang susah, ini karena jahat, banyak dosanya. Kita masih ingat ya, waktu pesawat Adam Air jatuh, banyak pendeta yang mati waktu itu. Semua orang bilang, wah itu pendeta-pendeta banyak dosanya, makanya pesawat Adam Air jatuh. Kita tidak boleh, sudah. Kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan itu berdasarkan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri orang itu, dia semua Tuhan yang tahu. Saudara tidak usah ikut-ikut. Orang itu mengalami yang tidak baik dalam perjalanan imannya, itu dia sendiri dengan Tuhan yang tahu. Saudara belum tahu. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh sama seperti Elifas. Elifas ini omongannya benar kan? Benar, tapi tidak sempurna. Seolah-olah benar. Ingat saudara, kualitas orang Kristen itu harus dari baik, benar, dan sempurna. Ya, kalau saudara mau jadi anak Tuhan ya, berkenan ya kepada Tuhan, saudara harus terus mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu tidak bisa terjadi satu malam. Kunci kita bisa mengenal Tuhan itu adalah saudara harus menderita bersama-sama dengan Tuhan. Itu baru saudara bisa tahu. Ya, misalnya saudara ini hidup benar, saudara tidak berbuat dosa, tapi kok saudara difitnah, dituduh orang, dikata-katai orang. Nanti saudara ngomongin, oh ya, saya bisa merasakan gimana waktu Tuhan Yesus itu merasakan. Saudara bisa serupa dengan Kristus di saat saudara menderita dalam kebenaran. Tapi kalau kita salah dan kita dicaci maki, kita diomongin, kita difitnah, dan itu benar karena kita melakukan, saudara tidak bisa mengalami sebuah keberuntungan dalam mengenal akan Tuhan kalau penderitaan itu karena kita salah. Tapi kalau kita menderita karena benar, saudara akan mengenal Tuhan dengan benar. Makanya Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Karena dengan mengenal Tuhan, khususnya dalam konteks penderitaan, saudara bisa merasakan gimana rasanya kalau benar terus dikata-katai orang. Dan itu serupa dengan Tuhan. Ya. Jadi iman adalah sebuah proses yang memerlukan perjuangan. Terkadang kita menghadapi banyak tantangan yang dipakai iblis untuk membunuh iman kita. Ya. Jadi ketika seseorang menolak untuk diproses, sebenarnya mereka sedang menolak untuk menjadi dewasa. Ya. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan iman, itu harus ada proses. Tidak ada orang yang dewasa dalam Tuhan kalau tidak diproses. Orang yang dewasa imannya dalam Tuhan adalah mereka yang sudah melewati proses perjalanan iman mereka. Kenapa Abraham disebut bapak segala orang percaya? Karena dia diproses dari umur 75 tahun sampai 100 tahun. 25 tahun ini cuma mau belajar mengenal bersandar sama Tuhan itu seperti apa. Nah, kita ikut Tuhan baru 1 tahun, 2 tahun kita kepingin iman kita sudah dewasa. Nggak ada rumus Tuhan, itu nggak ada. Rumus Tuhan itu selalu perjalanan iman seseorang itu melewati proses-proses tahap-tahap yang menyakitkan. Lo coba kalau waktu itu Abraham dapat janji langsung punya punya Ishak. Jadi Sarah masih umur 65, terus Ishak lahir. Abraham tidak akan pernah belajar yang namanya orang mandul sudah mati tidak menstruasi lagi, dia bisa hamil. Itu Abraham cuma mau belajar itu 25 tahun. Satu hal,
Cuma itu toh, Abraham butuh 25 tahun baru Abraham bisa lulus. Ya sama. Sebagai orang Kristen, setiap kita prosesnya berbeda. Untuk Tuhan bisa menuliskan firman-Nya dalam hati kita, masing-masing kita itu butuh waktu yang berbeda. Ada orang yang satu perkataan firman Tuhan bisa cepat dia mengalami, dia percaya. Ada orang yang bisa 10 tahun. Untuk percaya ini aja butuh waktu 10 tahun. Coba ada orang kena cancer, ya. Ada orang yang belajar untuk percaya Tuhan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan cancer. Ada yang butuh 10 tahun, 20 tahun. Ada jemaat kita kena cancer itu umur 40. Sekarang 80 masih hidup. Coba, dia mau belajar satu hal kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan, itu butuh waktu 40 tahun. Nah, mari kita mau belajar jadi orang Kristen yang dewasa menurut cara dan waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengizinkan saya dan Anda mengalami sesuatu yang tidak baik, coba menerima, karena Tuhan itu ingin nulis firman-Nya dalam hati kita. Dan itu memang menyakitkan. Tapi percaya, suatu saat saudara akan sadar bahwa oh benar. Ya contoh saya, saudara. Saya itu ditinggal papa saya masih dalam kandungan mama. Saya merasakan bagaimana rasanya sakitnya kalau udah punya papa. Makan, cari sendiri, hidup, sekolah. SMP saya sudah jualan sendal sama orang Bugis. Setiap Selasa saya ke pasar jualan sendal, cari uang untuk bayar uang sekolah. Nanti pagi saya ke kebun, saya tanam sayur, terus saya jual. SMA saya jadi kondektur angkot. Pagi saya sekolah, siang jam 1 jam 2 saya pulang ganti baju jadi kondektur. Kena saudara, selama 3 tahun hanya untuk sekolah. Saya merasakan gimana rasanya kalau tidak punya papa. Coba bayangkan, saya selama 43 tahun baru saya ketemu papa saya 4 tahun lalu. Sekarang 47 mau 48. Jadi Tuhan izinkan saya belajar yang namanya hati Bapak itu 43 tahun. Lama enggak sih? Lama. Nah sekarang saya ngerti, saya bisa tahu apa yang saya tahu. Saya mungkin tidak punya papa, tapi saya punya Tuhan Yesus, Bapa di sorga yang bisa nolongin saya. Itu belajarnya 43 tahun. Yang saya rasakan, yang saya alami sekarang, saya butuh waktu 43 tahun baru ngerti. Oh iya, sekalipun saya tidak punya orang tua, saya punya Tuhan Yesus yang bisa jadi papa saya. Dia bisa nolongin saya, dia bisa pakai orang untuk memberkati saya, dia bisa pakai orang untuk membuat hidup saya bisa berhasil. Kalau belajar itu aja 43 tahun. Apakah saya sudah lulus? Tidak juga. Kadang-kadang kebaikan Tuhan yang saya alami 10 tahun lalu, 50 tahun itu membuat saya lupa. Waktu saya mengalami kesusahan, saya lupa bahwa dulu Tuhan pernah tolong saya. Dulu itu aja saya bisa lupa. Nah apalagi saudara kita sekarang. Jadi kalau Tuhan itu memproses seseorang untuk menuliskan firman-Nya dalam hatinya, itu timingnya, waktunya berbeda-beda. Jadi mari kita mau melihat dengan cara pandang Tuhan. Ada orang yang satu ayat firman bisa jadi rema dalam diri orang itu cepat, tapi ada orang lain yang butuh waktu yang lama baru mereka bisa ngerti satu perkataan firman Tuhan dalam hidup mereka. Nah next, kita lihat ada banyak tanggapan, tapi minggu ini saya satu dulu tentang tanggapan Elifas orang Teman terhadap penderitaan Ayub. Ada banyak, tapi minggu ini saya satu dulu supaya tidak terlalu banyak, kita tidak lupa. Nah, perhatikan, Elifas itu dia menyimpulkan begini: seorang pengajar kebenaran tidak boleh menderita. Ini kan bertentangan.
kita lihat yang pertama, seorang pengajar menurut Elifas, orang yang ngajar kebenaran, orang yang ngajar tentang firman, dia tidak boleh menderita. Kira-kira ini benar nggak, saudara? Salah. Loh, saya ngajar Alkitab, saya ngajar firman Tuhan, saya bisa salah nggak? Bisa. Jadi kita tidak boleh bilang begini, oh kalau orang ini berbicara tentang kekudusan, tentang ini, dia sudah Superman, dia tidak mungkin bisa jatuh. Karena keliru. Kenapa, saudara? Ya memang kita ini masih hidup di dunia. Tubuh Anda dan saya ini tubuh dosa. Jadi saya memberitakan kebenaran bukan berarti saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Nah, menurut Elifas, dia pikir Ayub ini bisa ngajar kebenaran, bisa menjadi nasihat konselor yang baik kepada orang waktu mereka menderita. Berarti Ayub sudah Superman. Itu tanggapan Elifas. Ternyata salah. Coba kita lihat Ayub pasal 4 ayat 2 sampai 5. Bisa dikecilin biar tulisannya lebih kecil. Bisa. Oke, kita baca. Yang bagian bawah tidak usah dibaca kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat. Oke, 2, 3. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya, perhatikan, engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Saya yakin kalau kita di posisi Ayub seperti ini, saudara sakit hati kan? Yang saudara butuh itu kan bukan penghakiman. Betul. Kalau Anda dalam keadaan susah, tidak punya uang, ya anakmu sakit, istrimu begini, begitu, suamimu begini, yang saudara butuh dari orang itu apa? Ya didoakan. Sini saya doakan ya. Tapi kalau orang datang cuma untuk menghakimi Anda, kira-kira Anda terima enggak? Enggak akan mau. Kalau bisa saudara usir dari rumah, pulang. Kamu tidak pantas. Bukannya nolongin, malah ini yang dialami oleh Ayub. Tapi hebat, kita lihat, walaupun Ayub mengalami tekanan karena omongan teman-teman, tapi akhirnya nanti kita lihat Ayub belajar untuk menerima. Diperhatikan, sekali lagi saya mau bilang, orang di sekitarmu tidak semua menguntungkan seperti ini, tapi Anda tidak boleh kecewa. Saudara tidak boleh sakit hati. Kalau nanti saudara susah terus dikata-katai orang, makanya kalau disuruh doa rajin doa, kalau saudara disuruh ibadah, pastikan omongannya begitu. Tapi mari malam ini kita mau belajar kenapa orang yang mengajar kebenaran kok harus menderita. Nah, next 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 17. Kita baca 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya
kepada Injil Allah. Jadi konsep Tuhan, semua orang yang diciptakan Tuhan itu bisa memuliakan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 21 Tuhan ngomongin, umat yang kutebus itu harus memasyurkan namaku. Jadi kalau kita ini sampai diciptakan Tuhan ada di dunia, tujuan Tuhan itu satu, Anda dan saya harus memuliakan Tuhan. Amin. Ada orang yang bisa memuliakan Tuhan itu dengan uang. Ya, jadi jangan iri. Saudara yang tidak punya uang, jangan berkata begini, kapan ya saya jadi orang kaya, saya bisa pakai uang saya memuliakan Tuhan. Jangan iri. Karena memang Tuhan itu sudah punya rencana untuk semua orang. Ada orang yang bisa memuliakan Tuhan itu dengan uangnya. Ada orang bisa memuliakan Tuhan itu dengan talentanya, bisa main musik, bisa nyanyi, kayak Ibu Junita. Semua orang bisa memuliakan Tuhan dengan caranya yang berbeda. Tapi jangan lupa, orang yang menderita dalam kebenaran, dia juga memuliakan Tuhan. Amin. Loh, ini Tuhan yang ngomong. Jadi kalau sekarang saudara tidak kaya, saudara tidak punya talenta, saudara tidak punya apa-apa, saudara jangan ngomong gini, kasihan ya, karena kasih banget hidup saya, kok saya tidak punya sesuatu yang bisa saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Keliru. Semua orang bisa memuliakan Tuhan, sekalipun dia dengan cara menderita, dia bisa memuliakan Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, dikatakan di sana. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Seringkali yang menderita, yang susah, yang tidak punya uang banyak, tidak bisa kasih persembahan di gereja, itu minder, saudara. Oh, saya lahir miskin, saya tidak bisa ngasih apa-apa sama Tuhan. Loh, hidupmu yang benar itu sebuah persembahan yang memuliakan Tuhan. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, cinta Tuhan, waktu kamu sakit, kamu tidak ke dukun, waktu kamu tidak punya uang, tidak nolong, waktu kamu sakit, tidak punya makan, kamu tidak nyuri, hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir dengan kita punya uang, kita punya kepintaran, kita punya talenta, itu bisa buat Tuhan senang. Belum tentu. Jadi kita tidak boleh melihat orang yang susah, yang tidak berhasil, yang mungkin hidupnya tidak kurang beruntung, kita berkata mereka tidak memuliakan Tuhan. Tidak. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Kapan? Kalau mereka menderita dalam kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita jangan lihat sesuatu dengan mata jasmani. Sekarang kita mau melihat sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin kesini tidak punya apa-apa, jangan ngomong gini, malu, kegantengan, saya tidak punya duit, tidak punya persembahan. Ingat, kamu bisa mempersembahkan kepada Tuhan tubuhmu yang menderita karena kebenaran. Itu bisa jadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Next. Kita lihat Filipi 1 ayat 29, sama-sama. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi orang Kristen yang mencintai Tuhan, dia harus berani dengan lapang dada menerima dua anugerah ini. Anugerah untuk percaya dan anugerah untuk menderita. Jadi kalau saudara sekarang baru punya satu, anugerah percaya,
Saudara doa, Tuhan jawab. Saudara minta apa aja, Tuhan jawab. Jangan sombong dulu. Ada orang yang mungkin hari ini doa belum dijawab Tuhan. Ada orang yang bergumul tapi kok susah terus. Jangan kecewa juga. Karena cara Tuhan menilai itu tidak seperti cara manusia menilai. Kalau kita lihat orang sukses, kita bilang begini, wah itu orang cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, tidak mungkin dia sukses. Siapa yang bilang? Ada yang orang sukses ya nolong ya sukses. Ada orang yang punya uang ya bukan karena kebenaran, karena nolong, nipu sini nipu sana, sukses berhasil. Kita kan kalau lihat orang sukses di gereja, hebat ya, orang ini pasti cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, tidak mungkin dia sukses. Belum tentu. Dan kita tidak boleh berkata, orang yang susah yang ke gereja, wah ini orang tidak cinta Tuhan. Tidak juga. Nanti pertanggungjawabannya waktu kita ketemu Tuhan. Apakah kita sukses karena kita cinta Tuhan? Apakah kita menderita karena tidak cinta Tuhan? Kita tidak tahu. Nanti Tuhan yang tahu. Ya, tugas sekarang kita adalah mari kita merendahkan diri. Sebagai anak Tuhan, saudara harus berkata, Tuhan, kalau saya salah, beritahu aku jalanmu. Sama seperti Daud. Daud itu selalu ngomong sama Tuhan, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Karena kalau pendeta yang ngomong, siapapun yang ngomong, belum tentu saudara mau bertobat. Lalu kami ini pendeta khotbah. Kalau bukan Roh Kudus yang ngomong sama saudara, saudara akan merasa saya tidak salah kok. Karena memang yang bisa membuat orang ngaku dirinya salah itu cuma Roh Kudus. Kami ini kan cuma ngomong firman. Tapi yang bisa membuat hati Bapak Ibu semua mengakui salah itu cuma Roh Kudus. Jadi apapun posisi kita hari-hari ini, kita harus tetap di bawah, tidak boleh sombong. Mungkin hari ini saya diberkati Tuhan, saya sukses, jangan sombong. Karena masih ada satu anugerah yang belum Anda lewati, anugerah penderitaan. Nanti kalau itu datang, saudara kuat atau tidak? Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar untuk tidak seperti Elifas. Tapi kita mau belajar melihat sesuatu itu sama seperti Tuhan melihat. Next. Nah, inilah perjalanan hidup orang percaya. Ya. Jadi semua orang tuh dipanggil. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang. Kenapa? Karena Tuhan mau semuanya selamat. Nah, lewat proses dipanggil ini, saudara harus belajar respon. Kenapa? Kalau orang yang mau jadi umat pilihan Tuhan, dia harus rela menderita. Karena Tuhan itu hanya memilih orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ini proses pertama. Nah, kapan orang itu mau benar? Ya kalau diproses dalam penderitaan. Kapan orang itu bisa kudus? Ya kalau dia diproses dalam kesusahan. Teruji orang ini mau benar atau tidak. Nah, untuk masuk dalam poin yang kedua, proses pemilihan ini. Ini Tuhan kasih izinkan yang namanya penderitaan. Ya, jadi penderitaan ini tahap di mana orang itu menjatuhkan pilihan. Mau cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan. Karena dalam proses panggilan, Tuhan itu panggil semua. Yang tidak cinta Tuhan, yang orang yang jahat, Tuhan panggil semua. Tapi dalam proses pemilihan,
Ini Tuhan kasih izin yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan itu yang bisa memurnikan orang untuk masuk dalam proses pemilihan. Loh, kalau kita menderita dan kita tetap benar, kita jadi orang yang dipilih. Amin. Jadi kalau saudara ikut Tuhan dan menderita, saudara tetap cinta Tuhan. Tuhan bilang, kamu layak, aku pilih. Masuk dalam kumpulan orang yang dipilih. Tapi ingat, belum selesai. Belum selesai. Kita harus masuk dalam satu proses yang namanya setia. Nah, orang berpikir begini, kalau dia sudah dipanggil, dia dipilih, pasti dia setia. Tidak semuanya. Tidak semua orang yang dipanggil dan dipilih itu pasti setia. Tidak semuanya. Dalam Alkitab ada 2 orang yang sudah masuk dalam kelompok dipanggil, sudah masuk dalam kelompok dipilih, tapi mereka tidak setia. Itulah yang namanya Saul dan juga Yudas. Nah, saya yakin kita tidak mau jadi seperti 2 orang ini yang sudah dipanggil, dipilih, tapi tidak setia. Kita mau dipanggil, dipilih, dan juga setia. Nah, setia ini harus melewati proses ujian yang lebih berat lagi. Contohnya siapa? Contohnya Abraham. Dia nunggu 25 tahun, Tuhan kasih Ishak. Setelah dapat Ishak, Tuhan suruh apa? Persembahkan kepada Tuhan. Abraham lewati proses dipanggil, dipilih, setia. Nah, ini ujian terbesar Abraham. Sudah dapat anak, nunggu 25 tahun, Tuhan minta. Nah, Tuhan menguji Abraham ini mencintai berkat Tuhan atau Abraham mencintai pemberi berkat. Jadi orang Kristen itu selalu diuji di sini. Dia mencintai berkat Tuhan atau mencintai pemberi berkat. Nah, banyak orang Kristen cuma mencintai berkat Tuhan, tapi tidak mau mencintai pemberi berkat Tuhan itu sendiri. Halo. Saya harap kita tidak hanya mencintai berkat Tuhan. Amin. Tapi cintailah pribadi yang memberi berkat. Amin. Nah, ini ujian terakhir kita semua. Jadi suatu saat, saya tidak tahu cara Tuhan gimana. Suatu saat nanti Tuhan kasih kita pilihan. Kamu mau mencintai Tuhan atau mencintai apa yang Tuhan kasih? Contoh. Kadang-kadang Tuhan bilang begini, kamu lebih mencintai Tuhan atau kamu lebih mencintai istri anakmu? Loh? Kalau Tuhan tanya, kamu lebih mencintai aku atau istri anakmu? Saudara milih mana? Halo? Kita akan ngomong gini, ya, bukti saya mencintai Tuhan, saya mencintai istri anak saya. Ya belum tentu juga. Kadang-kadang kita lihat orang itu mendoakan istri, anak daripada mencintai Tuhan. Jadi kalau anak istrinya hal yang tidak baik, dia stres. Kalau bagi saya, ngapain saya stres? Memang kalau Tuhan harus pakai cara itu untuk mendidik istri saya, anak saya, ya sudah biarin. Biar dia belajar mengenal Tuhan. Nah, kalau Anda mencintai Tuhan, biarkan Tuhan itu proses istrimu, anakmu, atau suamimu dengan cara Tuhan. Halo? Ngerti? Sama kayak Tuhan bilang sama Abraham, sekarang kamu milih saya atau milih Ishak? Abraham milih Tuhan. Sudah, saya persembahkan Ishak. Terserah. Kalau toh ini Tuhan meminta kembali, punya Tuhan. Makanya suami-suami jangan mencintai istri anakmu lebih daripada Tuhan. Ya.
istri-istri juga, jangan lebih mencintai suami dan anakmu lebih daripada Tuhan. Engkau harus lebih mencintai Tuhan daripada segala-galanya. Amin. Wah, ini berat, tapi Anda harus belajar. Ini berat, dan kita semua suatu saat harus diproses dengan itu. Mari Bapak Ibu semua, kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan walaupun guru tidak berpindah.
Mungkin masalah kami masih ada, mungkin tantangan masih banyak yang harus kami lewati, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk menolong kami. Engkau berkuasa untuk menjaga kami, sehingga kami bisa menyelesaikan perjalanan iman kami dengan baik. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga dalam menghadapi ujian-ujian iman yang kami hadapi ke depan, kami tidak lari dan meninggalkan Engkau. Kami tidak tergoda untuk meninggalkan Engkau, tapi biarlah kami mau belajar setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicara terus kepada kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba mau percaya Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, biarlah mereka tetap setia sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-hamba yang sudah melayani, worship leader, singer, pemain musik, terima tamu, penjemput juga, multimedia, semua yang melayani, hamba berdoa semua diberkati oleh Tuhan. Tolong mereka dalam pelayanan rumah tangga mereka, apa yang mereka kerjakan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami terus bawa saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang sakit, Tuhan tolong jamah mereka dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang sedang kekurangan, Tuhan tolong berkati mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka bisa muncul sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih dan berdoa khusus untuk Bu Ratna, Tuhan tolong terus Engkau bekerja atas hamba-Mu, jamah terus, beri iman yang tetap teguh, ya sampai akhirnya Tuhan dia didapati setia kepada Engkau. Beri kekuatan dalam menghadapi sakit penyakit dan beri penghiburan supaya dia tetap setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami beri, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, tandangkan tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Tuhan, kita dengarkan beberapa pengumuman. Ya, setiap hari Kamis pukul 11 siang ada menara doa di tempat ini. Bapak Ibu yang memiliki waktu bisa bergabung dalam menara doa ini. Baik, tidak ada lagi. Sampai jumpa minggu depan, bawa rekan-rekan. Kamis depan libur. Kita ketemu tahun depan ya. Oke, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.